Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 905-908. Li Fugui telah melihat Bailin di tengah kerumunan melalui jendela mobil. Saat Bailin jatuh ke tanah, dia bergegas maju dengan satu langkah. Setelah melewati kerumunan, dia buru-buru mengangkat Bailin yang jatuh ke tanah. Bailin memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia menatap Li Fugui dan berkata dengan cepat, "Fugui, tolong jangan memperburuk keadaan aku." Sebelum Bailin selesai berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, saya tidak akan peduli dengan masalah ini, seseorang akan mengambil tindakan." Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pemuda berdiri di antara kerumunan, memegang pipa baja di tangannya, dan berdiri di depan dari Li Fugui. "Nak, apa yang kamu lakukan? Itu urusan kita." Li Fugui mengangkat kepalanya, mata dinginnya tertuju pada pemuda yang sedang berbicara, lalu dia mengangkat kakinya dan menendangnya 7 atau 8 meter jauh. Setelah pemuda itu memuntahkan darah dan tersungkur ke tanah dengan keras, Li Fugui melihat luka di dahi Bailin, menoleh untuk melihat hampir 100 orang di depannya, dan bertanya dengan keras, "Siapa yang menyebabkan luka di kepalanya? Ya, segera bela aku, jika tidak, tidak ada yang bisa pergi hari ini." Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemuda sekarat yang tergeletak di tanah. Beberapa merasa malu dan berencana melarikan diri dengan tongkat di tangan. Akibatnya, dia berlari kurang dari 7 atau 8 meter ketika dia langsung didorong ke tanah oleh orang-orang yang dibawa oleh Qian. Tidak ada seorang pun di dalam atau di luar pabrik batu bata yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Li Fugui tidak menyangka seseorang akan berani menyerang Bailin saat itu juga. Ketika dia datang ke sini, dia awalnya berpikir bahwa jika Qian Lao menunggu seseorang untuk maju untuk menyelesaikan masalah ini, dia bisa menjadi penjaga toko yang lepas tangan dan menunggu masalah tersebut diselesaikan. Akibatnya, sekarang tampaknya jika saya tidak melampiaskan amarah saya atas nama Bailin, Li Fugui akan tetap menjadi orang bodoh di kota kabupaten di masa depan. Wanita yang disukainya bisa saja dipenggal kepalanya oleh orang-orang di daerah tersebut. Lalu di masa depan, menghadapi sekte-sekte tersembunyi itu, apakah dia tidak akan bisa melindungi wanita yang disukainya? Dengan pemikiran ini, Li Fugui pertama-tama membantu Bailin ke mobil komersial di sebelahnya. Setelah mengobati lukanya sebentar, dia perlahan berjalan menuju kerumunan di depannya. Dia melirik ke 100 orang di dalam dan di luar pabrik batu bata di depannya. Lalu meraung lagi, "Siapapun yang mematahkan kepala Bailin, sudah terlambat untuk berdiri sekarang. Saya katakan lagi, saya hanya harus berdiri sekarang, mematahkan tangan dan kakinya tidak akan membunuhnya. Aku akan menghitung 3 kali. Setelah 3 kali, jika aku mengetahuinya, aku pasti akan membunuhmu." Begitu. Dia selesai berbicara, tidak ada peluang. Memikirkan pabrik batu bata, seorang pemuda tiba-tiba berteriak, "Direktur zona pengembangan telah menghubungi pasukan bawah tanah untuk memukuli orang." Begitu. Suara itu keluar, Li Fugui membidik orang yang berbicara, dan tanpa berpikir, dia melompat ke udara, 8 pada jarak 9 meter, dia berdiri di depan pria yang berbicara dalam sekejap mata. Kemudian tanpa pikir panjang, dia menamparkan wajah pria itu. Setelah tamparan ini jatuh, pria itu berputar-putar seperti gasing. Setelah 7 atau 8 putaran, pria itu akhirnya mendapatkan pijakan yang kokoh. Tetapi Li Fugui tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia memanfaatkan situasi tersebut dan menendangnya pergi. Kemudian dia mendatangi pria itu, mengangkat kakinya dan mematahkannya, lengan pria itu, lengan. Dengan bunyi klik yang tajam, kelompok bajingan yang hadir terdiam sesaat. Meskipun mereka semua adalah gangster dari kota kabupaten, mereka hanya pernah mendengar tentang orang-orang sekuat itu sebelumnya, tetapi belum pernah melihat mereka sebelumnya. Selain itu, Qian Lao dan yang lainnya berdiri di luar, berkumpul dengan anak laki-laki di depannya,
tidak sulit untuk melihat bahwa Qian Lao ada di sini khusus untuk membantu anak laki-laki ini, dan di belakang mereka kali ini adalah Zhang Xuanhu, pemilik pabrik batu bata. Di belakang Zhang Xuanhu dikatakan sebagai pemimpin daerah. Meskipun Qian Lao dan lainnya kaya dan berkuasa, Zhang Xuanhu memiliki kekuatan di belakang mereka. Bagi kelompok bajingan bodoh ini, mereka tahu bahwa uang dapat diperoleh, tetapi kekuasaan tidak dapat diperoleh sama sekali. Oleh karena itu, di antara 100 orang ini, hanya sedikit orang yang tidak punya otak yang melakukan apa yang baru saja mereka lakukan. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu untuk memperluas masalah. Akan lebih baik jika seseorang dapat mengambil video dan mengirimkannya ke internet, yang akan menimbulkan efek opini publik yang sangat besar dan kemudian menghapus Bai Lin, Direktur Zona Pengembangan, yang baru menjabat beberapa hari. Namun, segala sesuatunya selalu berkembang ke arah yang tidak terkendali. Mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa semua yang mereka rencanakan akan diganggu oleh orang kejam seperti Li Fugui. Pria yang dipukul itu pucat kesakitan, namun masih ada ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Matanya membelalak, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, dan berteriak dengan keras, "Saya ingin memanggil polisi. Saya ingin polisi menangani masalah ini. Bajingan, Anda." Kilatan rasa jijik melintas di mata Li Fugui. Ekspresi, belum lagi identitas saya sebagai ketua konferensi obat mujarab. Saya juga wakil kapten biro ke-6. Jika menemui hal seperti itu dan membunuh beberapa orang, polisi setempat mungkin akan turun tangan. Sekalipun dia yang memimpin, jika dia didorong sampai mati, dia akan diserahkan ke ronde ke-6. Kalau begitu, kebetulan Li Fugui mengikuti ide Li Fugui dan pergi ke markas biro ke-6. Mungkin kalau direkturnya menyebalkan, dia bisa menjadi wakil direktur. Karena itu, setelah mendengar kata-kata pria itu, Li Fugui mengangkat kakinya lagi tanpa ragu-ragu. Tadi ia menginjak lengan lawan, kali ini Li Fugui langsung menginjak kaki lawan. Ada klik lagi, pria itu pingsan karena kesakitan. Li Fugui berbalik lagi, melihat sekelompok orang di depannya, dan bertanya dengan keras, apakah belum ada yang mau mengakui masalah ini? Saat dia mengatakan ini, wakil direktur pabrik memiliki sebuah senyum di wajahnya dan buru-buru datang. Li Fugui maju dan merendahkan suaranya dan bertanya, "Adik, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu saya. Saya melihat Tuan Qian dan yang lainnya ada di sini hari ini. Bagaimana kalau bertanya beberapa orang tua maju untuk menangani masalah ini? Bagaimana menurut Anda?" Li Fugui mencibir. Lian berbalik untuk melihat ke arah Tuan Qian, berteriak dan bertanya, "Orang tua, apakah Anda ingin saya menanganinya terlebih dahulu, atau kamu?" Tuan Qian berkata dengan senyuman di wajahnya, kamu datang. Aku sudah tua, aku ingin menonton kesenangan itu. Tidak apa-apa, kamu memintaku untuk menggunakan tangan dan kakiku, lenganku dan kakinya tidak bagus." Li Fugui mengangguk dan tersenyum, dan terus bertanya, "Tetapi bagaimana jika seseorang terbunuh?" Tuan Qian melirik ratusan orang yang hadir. Orang nomor 1, tampaknya acuh tak acuh, tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, anak-anak nakal ini bukan orang baik. Kalau mereka dipukuli sampai mati dan keluarganya ditemukan, jika ganti rugi 1 juta tidak cukup, saya akan memberikan 5 juta. Ayo keluarga dengan jumlah kecil puluhan jutaan orang masih mampu membelinya." Dengan kata-kata ini, 110 orang yang hadir akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak takut. Santunan 5 juta per orang, mereka dapat menjamin bahwa sejauh menyangkut hubungan mereka dengan keluarga, jika seseorang mengatakan hal ini kepada orang tuanya akan berharap mereka dipukuli sampai mati. Menyadari hal ini, puluhan bajingan pintar dengan cepat menjatuhkan tongkatnya dan berlutut di tanah. Namun di pabrik batu bata tersebut, masih ada beberapa pemuda, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, memegang tongkat erat-erat dan menatap Li Fugui. Sudut mata Li Fugui tertuju pada orang-orang muda yang tidak yakin ini. Lalu dia menatap wakil direktur dan bertanya dengan serius, "Paman, tolong beritahu saya siapa yang baru saja mematahkan kepalanya."
wakil direktur butir-butir keringat muncul di kepala direktur pabrik. Dahi, dan dia berkata sambil meringis, "Saudaraku, saya sudah menelepon polisi, bisakah polisi datang nanti?" Li Fugui terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong yang dikatakan pihak lain. Dia mengambil tindakan dan mematahkan pergelangan tangan lawannya dalam sekejap mata. Kemudian dia meningkatkan nada suaranya dan bertanya dengan keras, "Katakan padaku, siapa itu?" Wakil direktur ketakutan setengah mati. Dia belum pernah menghadapi kekuatan mendominasi yang hanya dimiliki oleh seorang raja sebelumnya. Untuk sesaat, dia bingung. Dia buru-buru mengarahkan jarinya ke seorang anak laki-laki berambut kuning di antara kerumunan. Melihat ini, Huang Mao memegang pipa baja di tangannya, bibirnya sedikit bergetar, lalu dia menatap Li Fugui dan gemetar. "Sudah kubilang, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika kamu memukulku sampai mati, aku, Li." Fugui selangkah demi selangkah, dia mendekati pemuda itu. Cepatlah dan berada kurang dari 2 meter dari Huang Mao, dengan niat membunuh yang kuat di wajahnya, tepat. Ketika Li Fugui hendak mengambil tindakan, seorang pemuda tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan di luar pabrik batu bata dan buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Tuan Li, jangan berani melakukan kesalahan apapun, tunggu sebentar. Polisi akan segera datang. Jika Anda membunuh seseorang sekarang, kami tidak akan bisa memohon kepada Anda." Di antara mereka yang hadir, hanya Bailin yang tahu bahwa Li Fugui adalah anggota Biro ke-6. Tetapi Bailin juga belajar dari orang lain. Dari apa yang saya dengar, dia tidak begitu yakin tentang masalah ini. Setelah mendengar teriakan Su Hongwei, Bailin buru-buru keluar dari mobil bisnis dan memperingatkan Li Fugui. "Fugui, jelas ada seseorang di balik masalah ini. Saya tahu kamu kaya sekarang, tetapi jika memang ada masalah, jika ada kehidupan mengancam tuntutan hukum." Sebelum Bailin menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui sudah mengambil tindakan. Dia bergegas mendekat dan meninju wajah Huang Mao dengan keras. Saat pukulannya jatuh, wajah Huang Mao berubah bentuk, dan wajahnya langsung tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Hidung dan mulutnya hilang. Ketika Huang Mao jatuh ke tanah, wakil direktur menahan rasa sakit yang parah di lengannya dan bergegas mendekat. Melihat Huang Mao sekarat, wakil direktur tertegun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Awalnya, mereka hanya ingin melukai beberapa orang secara serius, dan membiarkan para pemimpin daerah mengawasi dan menanganinya ketika saatnya tiba. Akibatnya, seseorang benar-benar mati sekarang. Li Fugui menunjukkan senyuman tipis di bibirnya dan memandang Bailin yang berdiri di samping mobil niaga. "Tidak apa-apa, tidak sayang mati untuk orang seperti ini." Mata Bai Lin berkilat hitam, hampir pingsan. Wakil direktur Su Hongwei berjongkok di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya dan berkata dengan wajah cemberut, "Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi?" Li Fugui tampak santai, sambil tersenyum. Dia melangkah maju untuk menarik Su Hongwei dan dengan santai berkata kepadanya, "Apa yang kamu lakukan?" Su Hongwei berkata sambil meringis, "Sebelum kamu mengambil tindakan, saya adalah wakil direktur zona pengembangan. Sekarang, saya istimewa kamu akan segera menjadi tahanan." Li Fugui merasa geli, menepuk bahu Su Hongwei, dan berkata terus terang, "Oke, jangan khawatir menjadi tahanan. Silakan ambil rokok di sebelahmu. Ayo ambil rokok dan istirahat. Saat aku sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini, aku akan menyelesaikannya dengan baik." Sial, tidak ada orang yang baik untuk diajak berurusan. Sekarang kamu datang ke sini untuk berurusan dengan wanita yang kusuka. Bukankah ini meminta kematian? Meskipun Bailin tergerak, tapi masalahnya, Li Fugui tidak menyelesaikan masalah dengan cara ini. Dia panik, dan untuk mencegah Li Fugui membuat masalah ini menjadi lebih besar, dia buru-buru bergegas menemui Tuan Qian dan yang lainnya. "Tuan Qian, tolong bujuk Fugui secepatnya. Jika dia terus menghadapinya seperti ini, dia akan benar-benar menjadi tidak dapat melakukan apapun nanti. Aku mengaku." Yang lain tidak mengenal Li Fugui, tetapi Tuan Qian masih sangat akrab dengan Li Fugui.
Sejak dia bertemu Li Fugui, dia belum pernah melihat Li Fugui bertarung dalam pertarungan yang dia tidak yakin. Sekarang Li Fugui berani membunuh orang di depan banyak orang, maka anak ini pasti punya kartu truf di tangannya, dan bukan hanya mereka orang tua. Terus terang, meski Li Fugui tidak memiliki kartu truf di tangannya, bukan tidak mungkin untuk menekan masalah ini dengan pengaruh orang-orang tua ini. Memikirkan hal ini, Tuan Qian menghibur Bai Lin sambil tersenyum, "Nona Bai, tidak apa-apa, Fugui selalu sangat percaya diri dalam melakukan sesuatu. Jika Anda melihatnya, pasti tidak akan ada masalah besar, bahkan. Jika itu apa masalahnya, bukankah kita masih di sini?" Dia berkata. Tapi dari luar kerumunan, terdengar suara nyaring, "Denganmu, apa yang bisa aku lakukan denganmu? Bagaimana mungkin aku masih bisa meremehkan hukum raja bersamamu?" Tuan Qian dan yang lainnya melihat ke arah suara itu. Dan tidak ada jejaknya. Saya memikirkan Zhang Xuanhu, pemilik pabrik batu bata, memegang senapan di tangannya dan berjalan menuju kerumunan dengan mata bersemangat. Ketika Tuan Mo melihat ini, matanya langsung berdarah karena kebencian. Dia menunjuk ke arah Zhang Xuanhu dan mengutuk, "Bajingan kecil, apa yang akan kamu lakukan dengan senapan? Apakah kamu ingin mati? Jangan lupa, aku masih meminjam uang dari Anda sebagai pabrik batu bata pada waktu itu. Uang itu untuk Anda." Zhang Xuanhu sudah tahu bahwa dia terpaksa menemui jalan buntu ketika Qian dan yang lainnya berkendara ke sini. Dalam situasi saat ini, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengendalikan tempat kejadian semaksimal mungkin. Ketika polisi datang, mereka akan berkoordinasi secara internal dan eksternal untuk memastikan Bai Lin diturunkan. Ketika Bai Lin meninggalkan zona pengembangan dan diambil alih oleh Liu Wen, dia akan menjadi orang kuat Liu Wen di zona pengembangan. Menurut dukungan kuat yang diberikan oleh Kabupaten Qinglong saat ini kepada zona pengembangan, pabrik batu bata kecilnya akan dalam beberapa tahun. Perusahaan ini mungkin berkembang menjadi salah satu perusahaan terbaik di Kabupaten Qinglong. Tapi dia kalah hari ini. Apalagi pabrik batu bata itu bisa terus beroperasi, nyawanya sendiri mungkin tidak terselamatkan. Sadarilah ini, Zhang Xuanhu memutuskan untuk mencobanya. Jika Anda menang, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia kalah, dia bisa bunuh diri dengan satu tembakan, dan kemudian dia bisa menyelamatkan seluruh keluarga mereka dari keterlibatan. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Mo, Zhang Xuanhu menunjukkan sedikit kebencian di matanya, menatap Tuan Mo dan bertanya dengan keras, "Anda meminjamkan saya uang, tapi jangan lupa, saya melakukannya di depan lebih dari selusin orang. Saya bersujud agar Anda membantu saya. Jika saya tidak bersujud pada saat itu, maukah Anda meminjamkan saya uang? Ada emas di bawah lutut saya, dan saya tidak akan pernah melupakan adegan bersujud kepada Anda itu hari." Mo Lao mengertakkan giginya. Menggigit, melihat pria yang tidak tahu berterima kasih di depannya. Dia meraung, "Ayo, kalahkan wanita jalang ini sampai mati." Tepat ketika 100 orang yang dibawa oleh Tuan Mo hendak mengambil tindakan, Li Fugui melompat keluar sambil tersenyum dan berkata kepada Tuan Mo, "Pak Tua, kenapa kamu terburu-buru? Segalanya belum jelas. Apakah kamu meminta mereka melakukannya? Pukul dia sampai mati. Bagaimana saya bisa mengetahui siapa dalang di balik masalah ini?" Tuan Qian juga menasihati Tuan Mo di sampingnya, "Mo Tua, jangan impulsif. Dia adalah seekor binatang buas. Bagaimana kita bisa berada di level yang sama dengannya? Kekayaan dan kehormatan ada di sini. Biarkan Fugui yang mengurus masalah ini terlebih dahulu. Ayo pergi dan ngobrol dengan Xiao Bai dan lihat apakah masih ada lebih banyak investasi di zona pengembangan. Jika jadi, ayo bantu Xiao Bai, Tuan." Mo setelah memahami pikiran Tuan Qian, membantu Bai Lin sekarang berarti membantu Li Fugui. Beberapa lelaki tua yang hadir mengetahui kebenaran ini dengan baik. Lagi pula, siapa di antara mereka yang tidak pernah muda? Ketika beberapa lelaki tua berjalan menuju kendaraan komersial, Zhang Xuanhu memandang Li Fugui. Bocah tua ini juga tahu betapa kuatnya Li Fugui. Jadi, berdiri 20 meter jauhnya, dia mengarahkan senjatanya langsung ke kepala Li Fugui. Dia berkata dengan keras, "Apa-apaan ini?
berlututlah untukku. Mata Li Fugui melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Kamu memintaku untuk berlutut untukmu? Apakah kamu menjadi gila? Zhang Xuanhu menggigit lidahnya. Iya, kata dengan getir, jika kamu tidak berlutut, aku akan menembakmu hari ini. Kata-kata itu jatuh ke tanah. Sebelum Zhang Xuanhu pulih, Li Fugui sudah tiba di depannya. Saat dia berdiri diam, Li Fugui meraih laras senapan di tangan Zhang Xuanhu. Saat Li Fugui mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, laras senapan mengeluarkan suara mendengung, dan laras baja itu langsung dimasukkan ke dalam batang baja. Zhang Xuanhu tercengang, matanya penuh kepanikan, bibirnya sedikit gemetar, dan dia bertanya pada Li Fugui, "Kamu, apakah kamu manusia atau dewa?" Kabupaten kecil tidak lebih baik dari kota-kota besar, terutama kabupaten kecil seperti Kabupaten Qinglong, yang ada di baris ke-18, pemahaman pembaca mungkin masih pada tahap film kuil Shaolin. Li Fugui tidak menjawab, dia hanya mengambil senapan dari tangan Zhang Xuanhu. Setelah melemparkannya ke tanah, dia meraih keras Zhang Xuanhu, berjarak kurang dari 20 cm dari Zhang Xuanhu, dan berkata-kata demi kata, "Katakan padaku, siapa menyuruhmu melakukan ini?" Zhang Xuanhu menghirup udara segar. Meskipun dia takut, dia tahu bahwa jika dia berbicara, seluruh keluarga mungkin tidak dapat tinggal di Kabupaten Qinglong lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Xuanhu mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak tahu." Li Fugui membuang senyuman terakhir di wajahnya, mencubit tulang jari Zhang Xuanhu dengan dua jari tangan kanannya, dan dengan kekuatan kedua jari, Zhang Xuanhu ada tangisan histeris. Sementara Li Fugui terus meremukkan tulang di tangan Zhang Xuanhu, dia berkata terus terang, "Aku lupa memberitahumu, kamu tidak akan mati karena kesakitan seperti orang lain. Aku telah menggunakan vitalitasku untuk melindungi jantung dan otakmu. Aku ingin itu akan menyakitimu sampai mati, dan meremukkan setiap tulang di tubuhmu hingga berkeping-keping. Pada saat itu, jika kamu masih tidak berencana untuk memberitahuku siapa yang menghasutmu, aku akan mengirim istrimu ke lokasi pembangunan dan menyerahkannya untukmu. Pekerja di lokasi konstruksi, 1 yuan setiap kali. Setelah 2 hari bermain, jika Anda masih tidak setuju, saya akan memasukkan putra Anda ke tempat pembakaran batu bata di depan Anda. Haha, saya, Li Fugui, akan melakukan apa yang saya katakan." Zhang Xuanhu akhirnya berkata hanya orang biasa. Setelah mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi pucat dan ekspresi putus asa muncul di matanya. Sebelum dia selesai meremas tulang di jarinya, dia berteriak seperti orang gila, saya katakan semuanya, bukan saya yang ingin berurusan dengan Direktur Bai. Itu wali kota Liu, itu dia. Dia setelah menemukan saya, izinkan saya menyebabkan insiden besar di zona pengembangan. Saat Bailin pergi, dia akan menjadi direktur zona pengembangan. Itu semua dia. Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Li Fugui memandang Zhang Xuanhu dengan heran dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu bercanda? Wali kota Liu, Liu Wen dari kota Panlong." Zhang Xuanhu mengangguk seperti satu pon bawang putih, dan berbaring di tanah, memeluk dirinya sendiri yang hancur. Baru saja tangan Bones berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, Ya, itu dia, perempuan jalang itu. Aku tidak ingin ikut dengannya. Tapi dia, Li Fugui tersenyum pahit. Sejujurnya, ini benar, dia tidak menduganya. Faktanya, tidak mengherankan jika Li Fugui tidak menyadari hal ini. Yang paling penting adalah kecepatan perkembangannya terlalu cepat sejak dia menghasilkan banyak uang. Meskipun ada pemimpin di daerah yang mengetahui bahwa desa Xiaoxi berkembang dengan sangat baik, sekarang, mereka tidak punya waktu sama sekali. Pertimbangkan sejauh mana perkembangan desa Xiaoxi. Selain itu, tambang emas Li Fugui belum resmi berproduksi, dan dana di tangannya ditangani oleh 2 wanita, Yu Qingqing dan Gao Yunru. Adapun Li Fugui, Qian Lao dan lainnya yang akrab satu sama lain,
Para pemimpin ini pada dasarnya merasa bahwa orang-orang tua ini memiliki hubungan yang baik dengan mereka hanya karena mereka sudah tua dan Li Fugui memiliki beberapa keterampilan medis. Dalam hal menghasilkan uang, siapa yang mampu sehingga dalam waktu kurang dari setahun, mereka bisa lebih kaya dari Qian Lao dan orang-orang tua ini. Jika Bailin tidak tiba-tiba ditunjuk sebagai direktur zona pengembangan oleh atasannya, mereka mungkin tidak akan menyadari bahwa Kabupaten Qinglong telah mengembangkan raksasa yang begitu kuat. Oleh karena itu, setelah Bailin menghilangkan makanan asam manis di mata para pemimpin ini, mereka tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mencoba mendapatkan kembali makanan asam manis tersebut. Tepat setelah Zhang Xuanhu mengaku, Li Fugui berpikir sejenak, memelototi Zhang Xuanhu, dan kemudian berkata dengan wajah dingin, "Apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang, kamu tidak boleh mengatakan omong kosong seperti itu. Jika kamu mengatakan ini, apakah Anda punya bukti?" Zhang Xuanhu berkata dengan tergesa-gesa tanpa berpikir, "Ya, saya punya bukti, saya merekam percakapan kami berdua." Mata Li Fugui berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka, Anda ini cukup masuk akal. Ayo, beri saya buktinya dan saya akan mendengarkannya dulu." Saat Zhang Xuanhu menyerahkan telepon kepada Li Fugui, sirene polisi berbunyi. Kurang dari 3 menit, dari pinggiran kerumunan, sekelompok petugas polisi daerah datang. Namun, petugas polisi ini dipimpin oleh kepala polisi sendiri. Dari sini saja sudah cukup terlihat betapa seriusnya para pemimpin di atas menyikapi masalah ini. Direktur memimpin orang-orang melewati kerumunan, dan kemudian mendatangi Tuan Mo dan yang lainnya. Setelah beberapa salam singkat, dia perlahan berjalan ke arah Zhang Xuanhu dan Li Fugui. Sebelum dia bisa berdiri diam, Zhang Xuanhu berteriak dengan keras, "Direktur, bunuh seseorang, itu pembunuhan." Direktur mengerutkan kening, memandang Li Fugui, dan kemudian melihat ke beberapa orang yang terluka tergeletak di tanah jauh di tengah kerumunan, serta tubuh Huang Mao. Hanya dalam 2 atau 3 detik, dia melambaikan tangan dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tangkap aku." Li Fugui tersenyum, menatap sutradara di depannya dan berkata, "Tangkap aku? Haha, jangan salahkan aku karena tidak memberitahuku. Mudah untuk menangkapku, tetapi sulit untuk melepaskannya." Direktur mendengus dingin dan berkata dengan tajam, "Kami di Kabupaten Qinglong semua mengatakan macan berjongkok, naga tersembunyi. Tapi saya masih tahu siapa harimau dan siapa naga. Jangan berpikir bahwa beberapa orang tahu cara menggunakan trik. Untuk hasilkan sedikit uang meremehkan hukum raja. Biar saya beritahu Anda, kami belum menyelidiki legalitas dana yang ada di tangan Anda. Begitu kami tahu bahwa uang di tangan Anda berasal dari sumber yang tidak patut, saya akan menjadikan Anda besok akan menjadi orang miskin." Sebelum Li Fugui, dia hanya fokus mengembangkan industrinya sendiri dan jarang berinteraksi dengan para pemimpin ini. Terakhir kali ketika perusahaan obatnya didirikan, wakil hakim daerah Liu hanya datang sekali, dan ketika dia datang, dia sangat sopan. Yang paling penting adalah pada akhirnya, mereka memberikan penilaian yang tinggi kepada perusahaan obatnya. Selain itu, saya telah memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Qian dan orang lain sejak lama, dan para pemimpin di daerah mungkin mengetahui masalah ini. Setelah perusahaan didirikan, mereka jarang datang ke perusahaannya untuk melakukan inspeksi. Di luar dugaan, pertama kali saya menemui hal seperti itu, ternyata seperti ini. Melihat sutradara di depannya, Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah kamu benar-benar mengenal saya, Desa Xiaoxi?" Sebelum Li Fugui selesai berbicara, sutradara berkata dengan wajah gelap, "Saya tahu siapa Anda. Bukan apakah dia pemuda yang membantu menyelesaikan kasus perdagangan manusia terakhir kali. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang baik sebelumnya akan berubah menjadi penjahat hari ini. Pada saat ini, Tuan Qian, Tuan Mo dan yang lainnya melangkah maju. Tepat ketika beberapa lelaki tua hendak menggunakan koneksi mereka untuk menekan Li Fugui agar melepaskannya, Li Fugui berbicara lebih dulu, melambai kepada lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, saya baru saja pergi ke kantor polisi untuk bicara padanya."
ayo bicara. Ngomong-ngomong, kalian akan mengurus urusan selanjutnya. Saat aku keluar sore hari, aku akan mentraktirmu camilan dan ayo kita minum. Direktur mendengus dingin dan berkata dengan marah, begitu banyak orang yang terluka parah. Sekarang kamu telah memukuli seseorang sampai mati. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar sore ini? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, apa yang salah dengan itu? Jika tidak banyak orang di sini, saya mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membiarkan Anda membawa saya pergi. Saya bahkan tidak akan memberikannya kepada Anda. Direktur tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Katakan, kamu. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan tidak sabar, oke, jangan banyak bicara dengan sia-sia, oke, ayo pergi, jika kita kembali lebih awal, saya bisa keluar lebih awal, direktur. Menggerutu giginya, dengan sedikit kebencian di matanya. Selama bertahun-tahun di Kabupaten Qinglong, dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Bertemu dengannya hari ini telah menyegarkan pandangannya tentang kehidupan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah alasan mengapa Li Fugui bersedia mengikutinya sekarang hanya untuk mencegah lebih banyak orang mengetahui bahwa dia adalah wakil kapten game ke-6. Karena jika tingkat identitas ini diketahui oleh terlalu banyak orang, sangatlah tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa hal itu tidak akan menimbulkan masalah baginya. Baru hari ini, Ning Jing melihat penampilan Hua Duo yang menyanjung, yang membuat Li Fugui menyadari martabat dari tingkat status ini. Setelah kepala polisi meminta dua petugas polisi untuk membawa Li Fugui ke dalam mobil, dia memberikan instruksi di tempat kejadian dan kemudian membawa Li Fugui langsung kembali ke kantor polisi. Mobil melaju ke pintu masuk kantor polisi, dan saat mobil melaju menuju gedung kantor di depan, tanpa diduga, Jing Jing bergegas turun dengan panik. Direktur memarkir mobil, membuka jendela mobil, dan berkata kepada Jing Jing dengan wajah gelap, Wakil Direktur Ning, apa yang kamu lakukan? Orang-orang terbunuh di zona pengembangan, tetapi kamu makan dengan orang-orang di luar. Sudah kubilang kamu, cepat lihat ke sana dan tangani. Saat kamu ada rapat di malam hari, persiapkan ulasannya terlebih dahulu. Saat Jing Jing hendak berbicara, Li Fugui menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil dan tersenyum pada Jing Jing. Wakil Direktur Ning, halo, hehe, saya ditangkap oleh direktur Anda. Jing Jing tercengang. Direktur menangkap Li Fugui, bukankah ini berarti banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga? Meskipun Li Fugui baru saja mengikuti game ke-6, ia juga merupakan wakil kapten game ke-6, dia tidak besar atau kecil di depan Li Fugui. Itu karena hubungan kedua orang itu tetap ada, meskipun dia memukul Li Fugui. Li Fugui tidak akan pernah membawa masalah ini ke tingkat yang lebih besar. Namun ketika sutradara menangkapnya, sifat masalahnya berubah. Memikirkan hal ini, wajah Jing Jing tampak panik dan buru-buru melangkah maju. Dengan kegelisahan di matanya, dia buru-buru berkata kepada direktur, Bos, silakan turun dulu. Melihat ekspresi wajah Jing Jing, direktur tampak sedikit marah dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu akan menjadi perantara untuk anak ini? Saya tahu kalian berdua adalah kepala desa yang sama. Kamu bisa menjadi wakil direktur karena kontribusi anak ini. Tapi hari ini, kamu, Jing Jing menyeka noda di dahinya. Dengan butiran keringat, sebelum sutradara selesai berbicara, dia meningkatkan nada suaranya dan berkata dengan tergesa-gesa, Bos, bisakah kamu turun dulu? Anda menunggu saya menyelesaikan apa yang saya katakan. Direktur tertegun selama beberapa detik, melihat ekspresi gelisah Ning Jing. Dengan tatapan kecil di matanya, dia berbalik dengan kebingungan dan melirik Li Fugui, yang memiliki senyum santai di wajahnya. Beberapa detik kemudian, dia membuka pintu mobil. Tetapi ketika dia turun dari mobil, Li Fugui tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini, Saudari Ning? Jangan ungkapkan identitas saya kepada direktur Anda. Kalau tidak dia mungkin mengira Anda adalah saya. Saya membantu Anda mendapatkan posisi itu melalui saya koneksi. Meskipun sutradara merasa tidak senang, dia tidak bodoh. Mereka yang dapat duduk pada posisi ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik.
Sejak Li Fugui memutuskan untuk mengikutinya ke kantor polisi, kepala polisi sudah merasa bahwa identitas anak ini sungguh luar biasa. Terutama ketika Tuan Qian dan yang lainnya maju untuk membujuknya dan dihentikan oleh anak ini, sutradara merasa bahwa anak ini jelas ingin menamparkan wajahnya. Awalnya, dia diam-diam berpikir bahwa ketika dia membuat keputusan ini, Tuan Qian dan yang lainnya pasti akan maju untuk menjadi perantara bagi Li Fugui. Pada saat itu, saya bisa mengikuti arus dan memberikan wajah pada anak ini. Pada saat yang sama, Qian Lao dan yang lainnya berhutang budi padanya. Ketika dia ingin menangani sesuatu di Kabupaten Qinglong di masa depan, dia dapat mengandalkan bantuan ini untuk langsung menemui Qian Lao dan yang lainnya. Tanpa diduga, sebelum Qian Lao dan yang lainnya membuka mulut, anak laki-laki itu tersenyum dan meminta Qian Lao dan yang lainnya untuk tetap berada di tempat kejadian. Direktur tidak punya pilihan selain mengambil keputusan dan membawa anak ini kembali terlebih dahulu. Alhasil, sebelum Li Fugui dibawa ke ruang interogasi, dia bertemu lagi dengan Ning Jing. Jing Jing terkenal di seluruh kantor polisi karena tidak memihak dan tidak memihak. Gadis ini memiliki gaya yang keras dan selalu menangani kasus atas nama keadilan dan keadilan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengungkapkan ketidakpuasan apapun kepada para pemimpin, meskipun itu menyangkut kepentingannya sendiri. Qi Kuai Kuo, tapi hari ini, ketika dia melihat Li Fugui, dia mengucapkan banyak kata. Arti di balik kata-kata itu adalah untuk memberitahunya bahwa Li Fugui tidak dapat ditangkap bersambung.